Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama video kakak. Di video kali ini, kakak akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah meluangkan waktunya bertanya di Instagram terutama. Jadi ada banyak pertanyaan nih, teman-teman. Ada banyak pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa bantu terkait pengalamannya seperti apa, dan juga siapa tahu ada informasi tambahan. Yang kita tahu kan bentar lagi akan ada pelaksanaan tes kesemaptan dan juga tes kesehatan ya. Jadi mungkin ada beberapa dari rekan-rekan kita yang masih banyak yang kebingungan kayak gitu. Oke, kembali lagi kita ditemani oleh dua orang rekan atau dua orang kakak-kakak dari Taruna SCTD. Yang pertama ada Bayu, mungkin Bayu nggak perlu perkenalan lagi lah karena kemarin sudah. Sekarang ada Dandi. Monggo Dandi diperkenalkan. Siap Kak, izin urangkan diri, nama Taruna Muda dan Aditya, nomor Taruna 2003022, Prodi D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian, Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan. Siap, terima kasih Kak. Baik, pola pembibitan Kementerian Perhubungan ya. Nah, ini Siap, menarik nih. Itu background-nya apa itu? Siapa yang buat? Siap Kak, logo daerah asal Kak, Bogor Kak. Bogor ya, mantap. Itu siapa yang buat kalau boleh tahu? Siap Kak, angkatan saya Kak. Oh, oke. Itu di atasnya apa itu? Kuda kah atau kujang? Siap Kak, Karena, rusak Kak. oh, rusa, karena kalau dari sini kan kepotong, jadi nggak kelihatan. Siap Kak. Keren, keren, keren. Bogor ya, oke, oke. Baik, teman-teman semuanya. Langsung aja kita mulai tanpa nunggu lama-lama, karena ini ada banyak banget pertanyaan yang perlu kita sampaikan. Teman-teman udah kelihatan pertanyaannya? Siap, terlihat Kak. Kelihatan ya? Oke, jadi ini sebenarnya rekaman juga, hasil dari rekaman. Kita baca yang dari bawah dulu ya, teman-teman ya. Pertanyaan dari Aris Setio. Selamat siang, izin bertanya Kak. Nama UPT diisi apa ya Kak? Terima kasih. Nama UPT, teman-teman ada yang tahu nggak nama UPT diisi apa katanya? Siap Kak, izin Kak, untuk nama UPT itu diisi sekolah tujuan Kak, lokasi tes. Lokasi tes apa sekolah tujuan? Kan misalnya kalau misalnya yang tesnya di STTD, tulisnya tesnya UPT-nya itu STTD Kak. Oke, baik. Udah jelas teman-teman ya. Kita next, karena ini banyak banget pertanyaannya. Ke pertanyaan yang kedua, dari Dani Alf. Mata minus 2, apakah kemungkinan lolos Kak? Untuk teman-teman mungkin bisa sharing pengalamannya dulu. Siapa tahu bisa di-share gitu pengalamannya ya. Dan ini berdasarkan pengalaman kalian pastinya. Monggo silakan. Siap Kak, izin menyampaikan Kak. Untuk pengalaman saya, mata minus masih ada toleransi hingga 1,5 Kak. Jadi untuk kegiatan ketarunaan juga ada beberapa teman saya menggunakan, ada yang matanya minus, tetapi selama masih bisa ditoleransi, masih ada kesempatan untuk lolos Kak. Siap, terima kasih Kak. Baik, jadi memang ada kemungkinan untuk lolos, tapi memang pengurangan itu biasanya akan tetap ada ya. Dan maksimalnya itu yang familiar yang kita tahu adalah 1,5 minusnya. Oke, baik. Terima kasih, Bayu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, aku baru kelas 3. Apa yang harus aku push dari sekarang? Aku mau coba tes STD, Kak. Doain. Ayo, dari teman-teman, gimana? Siap Kak, menyampaikan Kak. Oke, lanjut. Yang paling harus disiapin matang-matang tes SKD Kak, karena di tes SKD paling banyak menggugurkan Kak. Siap, terima kasih Kak. Oke. Ya, jadi buat Elga Risman, persiapkan SKD-nya terlebih dahulu gitu loh. SKD memang penting banget untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tips sebelum melakukan tes kesehatan. Nah, ini memang banyak banget yang bertanya ya. Tipsnya apa gitu? Kira-kira dari kalian ada
formula nggak? Atau ada ya yang mungkin menurut kalian efektif gitu? Siap Kak, izin menyampaikan untuk pengalaman pribadi saya sendiri, tips treatment yang pertama saya lakukan adalah jangan tidur malam Kak, karena akan mempengaruhi tes tensi. Kemudian menjaga pola makan, minum yang teratur, dan istirahat yang cukup serta olahraga yang cukup Kak. Siap, terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Bayu. Jadi intinya adalah menerapkan pola hidup sehat ya, betul ya? Siap Kak. Oke. Semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Iqmal. Mohon izin bertanya, Kak. Untuk sistem penilaian Pantuhir, bobotnya bagaimana, Kak? Oh, ini pertanyaannya sebenarnya sudah sempat kita jawab di video kemarin ya, Mbak ya? Siap, Kak. Oke, kita skip. Lanjut lagi. Masuk STTD, nilai UN tidak terlalu berpengaruh ya, Kak? Pendapat kalian? Siap, Kak. Izin menyampaikan untuk angkatan 2020, kebetulan kan tidak ada UN. Jadi saya mengalaminya itu tidak berpengaruh, Kak. Yang berpengaruh itu adalah nilai rata-rata rapot, Kak. Sama nilai USBN kalau nggak salah. Siap, terima kasih, Kak. Baik, semoga terjawab. Itu udah cukup banget informasinya. Kita lanjut lagi ke Saka Raharjaki. Pembagian akumulasi nilai dari kakak. Nilai dari kakak, apa nilai dari kakak? Sampai wawancara. Itu intinya pembobotan ya. Pembobotan mungkin udah kita bahas di video sebelumnya. Untuk Saka Raharjaki, silakan dilihat video sebelum ini, Q&A juga. Kita lanjut ke Aibait. Oke. Mohon izin bertanya, Kak. Kalau nyantumin nomor HP yang cuman bisa buat WhatsApp gimana? Gimana, teman-teman? Siap, Kak. Harus menyampaikan, Kak, akan lebih baik kalau misalnya itu yang bisa buat ditelepon juga, Kak. Karena sewaktu-waktu ada hal penting yang memungkinkan untuk harus ditelepon, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oke, jadi intinya sebisa mungkin kalau bisa yang nyambung juga ke telepon biasa, karena mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Baik. Oke, sebentar. Pertanyaan yang di sini sudah cukup. Tadi sampai Aibat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Kak. Ketika tinggi kurang dari 160 untuk pada saat tes kesehatan, langsung gugur atau hanya mengurangi nilai? Menurut kalian? Siap, Kak. Izin menyampaikan, menurut saya apabila tidak sesuai dengan kriteria akan gugur, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Ya. Baik, jadi benar, teman-teman. Kalau memang ibaratnya tidak sesuai kriteria yang sudah ditentukan, mungkin saja akan langsung gugur ya. Jadi seperti itu untuk Hafiz. Lanjut selanjutnya dari Simon Top namanya, keren-keren. Kak, buat video untuk wawancara offline dong. Oh, wawancara online dong. Bagaimana? Oke, next time kalau ada kesempatan kita bikin videonya. Lanjut lagi. Kak, tes Semapta tahun ini apa seperti yang ada di rencana 2 atau tetap tidak ada perenggangan ya? Ada yang tahu maksudnya nggak, teman-teman? Yang ini nih. Tidak ada pengurangan. Kak, ingin menyampaikan pengurangan mungkin, Kak. Pengurangan, oke. Kak, tes Semapta tahun ini apa seperti yang ada di rencana 2 atau tetap tidak ada pengurangan? Teman-teman gimana? Siap, Kak. Izin menyampaikan berdasarkan info yang saya dapat, mungkin bisa diklarifikasi lagi nanti. Tes Semapta itu terdiri dari lari 12 menit, push up, sit up, shuttle run. Tapi yang berbeda di sini shuttle run hanya dilakukan 1 kali putaran, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oke, baik. Untuk shuttle run sendiri, hitungannya itu yang paling cepat ya, Mbak ya? Siap, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke izin bertanya, Kak. Apa benar tes wawancara pada saat pandemi melalui daring? Gimana? Siap, Kak. Bisa menyampaikan, Kak, untuk wawancara benar, Kak, melalui daring, Kak, karena sudah keluar pengumumannya, Kak, bahwa untuk wawancara dan psikotes online, Kak. Baik, jadi memang betul ya, untuk wawancara dan psikotes melalui daring.
Jadi terjawab karena sudah ada di pengumuman resminya. Oke, lanjut. Izin bertanya, Kak. Saya sudah bertanya lewat DM, terima kasih. Next, kita buka DM-nya. Izin, Kak, Semapta sekarang nggak ada sistem gugur ya, Kak? Soalnya jadwal psikotes dan wawancara sudah ada, Kak. Nah, teman-teman gimana? Pendapat kalian ya? Semapta sekarang tidak ada sistem gugur ya, Kak, katanya. Soalnya jadwal psikotes dan wawancara sudah ada, Kak. Begitu. Menurut kalian gimana? Siap, Kak. Bisa nyampaikan, Kak. Untuk tahun ini langsung pantuhir, Kak. Ya, jadi 4 tes itu langsung dilaksanakan tanpa ada kesehatan dan sampahnya sistem gugur, Kak. Jadi setelah 4 tes itu dilaksanakan langsung diakumulasi ke pantuhir, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Itu pun untuk mungkin sebagai langkah untuk lebih efektif lah, tidak terlalu buang-buang waktu dengan keadaan yang seperti ini kali ya mungkin ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Kak, kalau mau masuk ke kedinasan, pakai kartu KIP kuliah gimana, Kak? KIP itu apa? Kartu induk ya? Ada yang tahu nggak KIP? Apa Mas KIP, Mas? Nggak tahu ya? Oke, skip ya? Nggak ada yang tahu ya KIP ya? Siap, Kak. Oke, untuk Cah 7216 mungkin bisa lebih jelas lagi kartu KIP-nya apa. Karena jujur kita belum tahu juga. Mungkin habis ini kita cari tahu kartu KIP itu apa. Terima kasih. Selanjutnya, Kak, waktu dulu tes Samapta dapat lari, push up, sit up, shotteran berapa, Kak? Oke. Dari Dandi, coba pengen tahu. Masih ingat, Kak? Siap, Kak. Nyampaikan, Kak. Untuk push up-nya kemarin itu saat tes dapat 51. Untuk sit up-nya 53. Untuk shotteran-nya 18 detik, 3 putaran angka 8, Kak. Lalu untuk lari 12 menitnya dapat 2.500-an, Kak. 2.500. Oke, berarti itu nilainya A semua dong untuk sit up, push up. Siap, Kak. Ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Dandi, silakan Bayu. Siap, Kak. Izin menyampaikan, untuk lari saya pengalaman mendapat kurang lebih 2.500 sama. Kemudian untuk shuttle run saya mendapatkan catatan waktu 16, sekian detik. Kemudian untuk sit up saya mendapat 47 dan push up 39 kali, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, baik. Cukup ya, kalian aja ya. Kalau kakak nggak usah lah. Skip ya. Oke, lanjut. Untuk mempersingkat waktu. Izin bertanya, Kak. Pas nanti kita sampai Samapta, pakai sepatunya warna bebas atau ada ketentuan khusus mungkin kayak gitu? Dari teman-teman gimana? Siap, Kak. Izin menyampaikan pengalaman saya, Kak, untuk ketentuan Samapta yang penting berwarna gelap, tapi tetap nyaman pada kaki, Kak. Karena pengalaman saya sendiri memakai sepatu biru dongker, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oke. Sip, cukup ya. Itu jadi udah jelas. Memang Samapta menggunakan sepatu yang pasti, menggunakan sepatu olahraga yang nyaman di kaki, seperti itu. Tidak ada ketentuan khusus untuk penggunaannya. Tetapi yang terpasti kenyamanan dalam saat melakukan Samapta nanti, teman-teman. Oke, lanjut. Kak, apakah pada saat tes kesehatan berlangsung, catar yang cadel akan berpengaruh ke nilai? Nah, kalau kakak jujur nih, untuk yang ini lupa. Cadel ya? Kayaknya enggak deh ya. Menurut kalian gimana? Siap, Kak. Izin nyampaikan, Kak. Paling untuk cadel mungkin berpengaruh, tapi kayaknya sedikit, Kak. Siap, Kak. Berpengaruh, tapi sedikit. Karena itu mungkin, gimana ya? Nilai minus juga mungkin ya. Yang seharusnya normalnya kan tidak cadel kan. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi sebentar. Saat pembayaran, hanya mencantumkan nomor formulir tanpa menulis nama, boleh tulis manual.
Menurut kalian gimana? Saat pembayaran ya, saat melakukan pembayaran, mencantumkan nomor formulir tanpa menulis nama, dan apakah boleh dengan tulis manual, teman-teman? Siap, Kak. Izin menyampaikan, sepengalaman saya tentang bukti pembayaran itu adalah hal yang sangat kritis ya, Kak. Takut karena menyangkut kelegalan bukti pembayaran itu sendiri. Apabila kita menulis manual tanpa tanda tangan resmi ataupun dari pihak bank, takutnya dicurigai palsu, Kak. Mungkin untuk yang sudah terlanjur menulis hanya nomor formulir saja, nanti bisa dijelaskan ke panitia akan kelupaannya untuk menulis nama. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya untuk voucher receipt. Sebaiknya memang langsung dari tellernya atau banknya daripada nulis manual sebagai legalitas dari pembayaran tersebut. Oke, lanjut. Nih, wah, itu bukan. Lanjut lagi ke atasnya. Mas, di SCTD, masa pesiarnya kapan aja dan boleh megang HP atau tidak? Terima kasih. Monggo dijawab. Siap, Kak. Izin menyampaikan, untuk pengalaman saya karena masih di masa pandemi, belum mendapatkan jadwal untuk pesiar, Kak. Jadi, apabila ada hari libur, tetap di kampus, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oke, baik. Jadi, dengan kondisi yang sekarang tidak ada masa pesiar ya. Dan kalaupun jadwalnya libur di hari apa? Sabtu ya? Sabtu apa Minggu? Sabtu Minggu ya? Siap, Kak. 1 minggu, Kak. Nah, itu pun di kampus ya? Siap, Kak. Melaksanakan pembersihan, Kak. Oke. Kurve sebutannya. Kalau sepengalaman saya pribadi, selama saya di SCTD, mungkin normalnya kita melakukan pesiar ya. Pesiar itu dilakukan pada hari Rabu dari jam 3 sore sampai dengan maksimal jam 9 malam. Seingat saya seperti itu. Dan untuk IB, izin bermalam, itu dilakukan pada hari Sabtu, Minggu malam harus sudah kembali ke kampus kayak gitu. Oke, lanjut. Kak, izin bertanya. Untuk tes kesehatan si pencatat, gigi kalau bolong 1 bagaimana? Dari teman-teman, bagaimana? Siap Kak, izin menyampaikan Kak, kalau untuk gigi bolong 1 itu tetap akan ada pengurangan nilai Kak. Oke. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Dandi. Jadi intinya adalah apapun yang tidak sesuai dengan kriteria ataupun sesuatu hal yang dirasa kurang, itu pasti biasanya akan mendapatkan pengurangan nilai, teman-teman. Begitupun dengan gigi bolong. Kalaupun ada gigi 1 bolong, baiknya ya, pengalaman kakak itu baiknya jika memang memungkinkan itu untuk dicabut, teman-teman. Tapi kalau memang enggak pun ya dipersilahkan seperti itu. Oke, lanjut. Samapta sama kesehatan pakai pakaian apa, Kak? Teman-teman, gimana? Siap, Kak. Izin menyampaikan, pengalaman saya menggunakan kaos putih, celana bawahan hitam, Kak. Itu untuk yang kesehatan. Siap, Kak. Siap, Kak. Samapta dan kesehatan, Kak. Nah, untuk Samapta ini kan ada harus bawa baju lain kan? Siap, Kak. Untuk bajunya itu bebas ya olahraganya. Izin Kak, izin menambahkan Kak, untuk pakaian juga kaos putih, celana olahraga putih juga itu juga boleh Kak. Boleh ya? Jadi tergantung ya Kak, siap. Oke, jadi lebih ke fleksibel lah, intinya seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Sampingnya nggak perlu dijawab. Pertanyaan yang sulit itu. Izin bertanya, Kak. Kalau Pantohir kayak Kak, kalau Pantohir kayak mana ya, Kak? Apa semacam tes atau bagaimana? Oh, jadi mungkin dia nggak tahu arti dari Pantohir, teman-teman. Monggo ada yang bisa jawab. Siap Kak, untuk Pantohir itu bukan tes, tapi itu untuk menunggu hasil dari akumulasi nilai Kak. Jadi semua tes yang telah kita lalui akan diumumkan di Pantohir itu Kak. Siap, terima kasih Kak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya,
psikotes online masih ada menggambar warteg dan Pauli, Kak? Menurut yang tadi kakak baca sih ya, itu masih ada deh kalau nggak salah. Kalau menurut kalian gimana? Siap Kak, izin menyampaikan masih ada Kak, karena seiring perkembangan zaman sistem bisa mengikuti metode pembelajaran Kak. Siap, terima kasih Kak. Oke, berarti masih ada ya. Oke, next question, kita pertanyaan dari Sultan. Tutorial wawancara, Kak. Next time, kalau memang memungkinkan kita buat tips wawancara. Singkat aja dari kalian, tips wawancara itu seperti apa? Siap Kak, yang menyampaikan Kak, sama seperti Bayu, yaitu yang penting sebelum sama kayak tes kesehatan, yang penting sebelumnya itu jangan tidur begadang Kak. Oke. Agar waktu saat tes itu tidak tegang Kak. Sama banyak-banyak latihan di depan cermin Kak. Siap, terima kasih Kak. Sip. Mantap ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, izin bertanya, apakah kaki flat foot, kaki bebek, bisa lolos kesehatan? Persilakan. Ini yang ini ya. Ada yang bisa jawab? Izin mencari tahu Kak. Izin mencari tahu ya. Oke, baik. Kakak yang jawab kalau kayak gitu. Jadi, sejauh ini untuk kaki flat foot atau biasa yang disebut dengan kaki bebek, itu masih ada toleransi, tergantung dari berapa diameter kalau nggak salah, berapa diameter dari kaki bebek itu sendiri. Jadi selagi masih ada ambang batasnya masih bisa lolos, itu biasanya akan lolos. Tetapi jika memang agak sedikit parah, mungkin agak sulit juga teman-teman. Jadi gitu untuk lolosnya ya maksudnya. Jadi masih ada kemungkinan untuk lolos kayak gitu. Tapi memang mungkin akan ada pengurangan. Tadi ini ya, apa namanya? Recordingnya mau berhenti ya? Siap Kak, itu pemberitahuan Kak, karena ini akun baru berapa kali Zoom, jadi dapat yang gratis unlimited Kak. Oh, tapi ini masih bisa lanjut ya? Siap Kak, bisa Kak. Masih bisa ya? Oke, baik. Kita lanjut aja. Kak, buat tips dong untuk mendapatkan nilai maksimal pas wawancara online. Dan kira-kira apa saja yang ditanya kepada catar. Next, nanti akan kakak buatkan lah. Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, nanti akan ada video khusus untuk wawancara. Kita lanjut ke Roshid. Kak, kalau di SCTD, nilai di bawah KKM, langsung di DO ya, Kak? Kayak di STAN apa enggak, katanya. Seperti itu. Teman-teman, ada yang bisa bantu jawab? Siap Kak, harus menyampaikan Kak, mungkin kalau untuk masalah nilai itu paling ada yang namanya tahan tingkat Kak, untuk diberikan kesempatan Kak. Siap, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau ada yang nilainya di bawah target, itu tidak langsung di DO, tetapi biasanya ditahan tingkatkan terlebih dahulu. Kayak gitu, teman-teman. Tergantung dari persoalannya sih, kembali lagi. Terima kasih. Lanjut dari Indah. Izin bertanya, psikotes online itu apa dilaksanakan di rumah masing-masing atau di tempat tertentu? Menurut kalian seperti apa? Siap Kak, izin menyampaikan menurut kami psikotes online itu dilaksanakan di rumah masing-masing Kak. Siap, terima kasih Kak. Iya, benar ya. Untuk Indah, untuk tes psikotes online itu akan dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi tentunya tergantung dari situasi rumahnya. Siapa tahu di rumah tetangga lebih nyaman, lebih sunyi gitu kan. Ada wifi-nya, nggak apa-apa. Kalau di rumah juga santai juga, mungkin bisa di rumah sendiri kayak gitu. Jadi kayak gitu, kita lanjut. Izin bertanya Kak, untuk pembayaran psikotes, kapan ya Kak? Di pengumuman hanya ada nominal, tapi deadline pembayaran tidak ada. Apakah setelah tes kesehatan dan kesemaptaan? Untuk rekan-rekan?
Ada yang tahu untuk persoalan pembayaran ini? Siap Kak, izin nyeritahu Kak. Saya sedang membaca dokumen yang terlampir dulu Kak. Siap, terima kasih Kak. Izin Kak, Ya. ini untuk di dokumennya itu sudah terdapat tulisan untuk biaya pelaksanaan tes tahap selanjutnya itu paling lambat tanggal 11 Kak. Jadi keempat tes itu dibayarkan paling lambat tanggal 11 Agustus pukul 23.59 Kak. Siap, terima kasih Kak. 11 Agustus. Bentar lagi, hari ini dong ya? Siap Kak, hari ini Kak. Kalau gitu repot juga. takutnya banyak yang nggak copy sama hal ini. Ini pertanyaannya bagus banget ya untuk siapa nih? Nggak ada namanya. Jadi memang maksimal hari ini, malam ini, di tanggal 11. Tapi mungkin video ini akan tayang di besok hari. Mohon maaf, jadi sebelumnya kalau keterlambatan. Lanjut aja, kita Kak, di tes kesehatan sekarang, ada tes, apa nih? Keswa ya? Oh ya, ada tes Keswa. Kak, di tes kesehatan sekarang, apakah ada tes Keswa, tes psikotes online, ada tes warteg, gambar pohon, orang, dan lain-lain. Oke, untuk tes kesehatan dulu. Kira-kira ada Keswa nggak untuk tahun ini? Siap Kak, untuk yang terlampir sih di tahun ini nggak ada tes Keswa Kak, karena mungkin untuk mempersingkat waktu Kak. Ya, baik. Jadi untuk only, kalau sesuai dengan pengumuman yang sudah keluar itu tidak ada, tapi untuk psikotes kemungkinan akan ada terkait tes warteg. Kalau warteg agak-agak lupa sih. Untuk gambar pohon, orang itu biasanya ada, biasanya ya. Tapi jangan lupa untuk dibelajarin aja semuanya. Next, cara supaya nggak gugup saat tes apa nih? EKG. Oh, EKG dong Kak. Mungkin ada cara Kak supaya hasilnya bisa normal. Ada yang tahu nggak tes EKG itu kayak gimana? Siap Kak, izin menyampaikan tes EKG yang sepengalaman saya itu mengukur kualitas kesehatan jantung Kak, seperti ditempelkan alat-alat di bagian badan kita dan alat itu akan mengukur detak jantung kita Kak. Siap, terima kasih Kak. Oke, baik. Langsung aja ya dari Kakak ya. Jadi untuk tes EKG ini adalah suatu tindakan di mana pengecekan suatu kenormalan pada tubuh, yaitu terletak pada jantung, di mana hasilnya itu akan terlihat di data yang akan keluar nantinya. Itu namanya tes EKG. Nah, kalau kita lihat gimana caranya supaya tidak gugup, yang pasti kita berdoa. Kalau kita sudah berdoa, kita meminta kemudahan, itu biasanya akan dilancarkan. Bisa juga dengan cara memperbanyak minum air putih pastinya, atau untuk tidak tegang dan tidak panik, itu mendengarkan musik kesukaan. Biasanya seperti itu. Itu hal-hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan ya. Terima kasih. Selanjutnya, ini masih sama untuk tes online. Bagaimana? Katanya seperti itu. Kak izin bertanya, pada saat tes kesehatan, karang gigi berpengaruh pada skor atau tidak? Gimana teman-teman? Siap Kak, bisa menyampaikan Kak, kalau untuk karang gigi itu termasuk ke pengurangan nilai Kak. Siap Kak. Terima kasih. Jadi memang betul ada pengurangan skor ya, atau pengurangan poin yang pastinya. Jadi sebisa mungkin, kalau memang masih ada waktu untuk membersihkan karang gigi, silahkan dibersihkan dulu ya. Oke, next. Izin bertanya Kak, kalau di surat pernyataan kita pilih setuju pindah prodi, contohnya apa nih? Contohnya saya dari Gorontalo. Nah, teman-teman ada yang copy nggak? Setahu kakak sih ada memang di surat pernyataan, kita pilih poin 1 atau 2, di mana poin 1 tidak setuju untuk dipindahkan, dan poin 2-nya itu bersedia untuk dipindahkan. Contohnya, ya intinya tetap ada ya, tinggal kamu kembali lagi untuk dia, pilih saja 1 atau 2 yang menurut kamu bersedia untuk dipindahkan, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi saya rasa
Paham ya untuk dia ya, tinggal dipilih aja kok itu. Lanjut, mohon izin bertanya, apa catar di jalur pola pembibitan ada kemungkinan dipindah ke non-polbit pada saat pantuhir? Nah, pengalaman kalian seperti apa nih? Siap Kak, saya menyampaikan Kak. Untuk pengalaman itu ada teman saya, tapi mungkin dari matra lain, itu dari STIP Kak. Itu dia waktu daftar itu di jalur polbit. Jadi dia tuh ikut tes polbit, nggak ikut tes reguler, tapi saat di pantuhir dia dipindahkan ke reguler Kak. Tapi itu pun dari persetujuan dia Kak. Kalau mau lanjut di reguler silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa Kak. Siap, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang ada kemungkinan dan bisa saja terjadi hal seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Pada saat tes kesehatan, apakah paru-paru ada bekas fleknya itu bisa menggugurkan? Kembali lagi, langsung aja ke jawab ya. Kembali lagi tergantung dari berapa tingkat apa sih? Lebih ke tingkat toleransi ya. Tingkat toleransi dari tim kesehatan itu sendiri. Jadi mereka punya standar toleransi yang mereka miliki atau pedoman toleransi. Jadi tergantung dari bekas fleknya itu. Jika dirasa tidak mengganggu, ya mungkin saja tidak menggugurkan, kayak gitu teman-teman. Oke, next. Pakaian untuk tes kesehatan bagi Taruni. Kakak jawab ya. Putih dan hitam, betul ya? Siap Kak, betul. Siap Kak, betul Kak. Oke, baik. Lanjut. Izin bertanya ya Kak. Untuk soal psikotes online itu gimana ya Kak? Sama lah psikotes online. Dari teman-teman gimana? Masih ada yang ingat untuk psikotes? Siap Kak, izin menyampaikan Kak, pengalaman saya juga pernah mengalami tes psikotes online itu pada seleksi suatu universitas. Untuk poin-poinnya itu lebih sederhana Kak, jadi nggak sebanyak soal secara tatap muka, jadi hanya berupa gambar dan kita hanya memilih pola-polanya Kak. Siap, terima kasih Kak. Oke, baik. Itu kisi-kisi buat teman-teman semua. Biasanya lebih sederhana daripada yang tatap muka langsung. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya ada bekas cacar di wajah, apakah bisa mengurangi penilaian? Ya, bisa mengurangi penilaian untuk Alia ya. Karena memang itu mengganggu daripada estetika wajah kita. Tetapi untuk pengurangannya itu sendiri masih sangat memungkinkan bisa lolos. Misalkan dari hasil semua tes kesehatan itu normal dan baik-baik saja. Oke, lanjut. Izin bertanya, Kak. Jika tinggi kurang dari 0, kurang dari 0, apa itu? Kurang 0 sekian senti. Ada toleransi atau langsung gugur? Ini kakak jawab aja deh ya, biar agak cepat ya. Ini kayaknya 50-50 ya. 50-50. Tapi insya Allah, kalau menurut kakak ya, kalau hanya beda sepersekian 0, ya masih oke lah, masih bisa lah itu. Karena apalagi tinggi badan itu kan masih bisa, seumur-umur 20 itu masih bisa tinggi lah. Jadi overall kayaknya nggak terlalu bermasalah. Next. Apa nih? Izin bertanya, Kak. Wah, kelewat. Izin bertanya, Kak. Untuk tes COVID dilakukan saat tes kesehatan atau sebelum tes kesehatan? Dari teman-teman, monggo. Pengetahuannya untuk tes COVID yang ini nih. Itu dilakukannya pada saat tes kesehatan atau sebelum tes kesehatan? Siap Kak, izin menyampaikan pengalaman saya dahulu sebelum tes kesehatan itu dulu menggunakan rapid test Kak, jadi langsung di tempat Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Jadi langsung di tempat ya. Oke, pertanyaannya kejawab. Selanjutnya, apakah selama asrama boleh membawa dan menggunakan smartphone? Teman-teman?
Siap Kak, izin menyampaikan Kak, mungkin karena tahun kemarin itu serba online, jadi boleh, tapi yang sebenarnya itu nggak boleh Kak, nggak boleh bawa HP atau laptop Kak. Siap Kak, terima kasih. Baik, jadi peraturannya memang tidak diperkenankan untuk menggunakan HP pada saat kalian dinas maupun selama di asrama, tetapi ada lain suatu hal yang terjadi pada saat ini, jadinya diizinkan ya, begitu. Oke, next pertanyaan. Kalau varises otomatis gugur, apa ada batas toleransinya, Kak? Kalau ada, bagaimana kira-kira batasnya? Oke, untuk batasnya sendiri, itu tim medis yang punya. Untuk kita memang tidak tahu persis bagaimana toleransinya tersebut, tetapi selagi tidak terlalu banyak, mungkin masih bisa masuk dalam kategori toleransi, teman-teman. Itu aja. Selanjutnya, Kak, buatkan jenis soal psikotes. Next time, kalau memang ada waktu, Kakak buatkan. Izin bertanya, Kak. Komposisi nilai tes satu sama yang lain berapa persen ya, Kak? Komposisi. Oh, bobot ya. Ini udah pernah kita bahas kemarin di video sebelum ini. Untuk Naufal bisa cek aja di video sebelum ini. Lanjut lagi, izin tanya Bang, apakah tahun depan kemungkinan ada tes TPA atau tidak ya? Menurut kalian gimana? Siap Kak, bisa nyampaikan Kak, kalau untuk Polbit itu udah nggak ada tes TPA Kak, tapi kalau reguler masih ada Kak. Oke. Masih. Pertanyaannya sudah jelas. Sejauh ini untuk Polbit tidak ada TPA, tapi reguler itu masih ada. Next, izin bertanya Kak, untuk Pantuhir Simecatar Kemenhub, sistem penilaiannya bagaimana? Pantuhir lagi teman-teman, padahal masih jauh kan? Sepengalaman kalian deh. Dandi nih, Dandi. Dan monggo, bisa bantu jawab? Siap Kak, sebenarnya kalau untuk kantor juga sama Kak, bobot-bobot nilainya juga sama seperti yang kemarin dijelasin oleh Bayu. Cuman kalau di Kemenhub ya saingannya oleh orang-orang yang memilih formasi Kemenhub Kak, nggak tercampur oleh yang memilih formasi Pemda. Siap, terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti itu aja. Izin, kebetulan mata saya silinder 0,7 dan min 0,5. Jika saya tes Simecatar, apakah langsung gugur? Teman-teman? Gimana? Siap Kak, izin menyampaikan. Untuk kekurangan, tetap saya sarankan untuk mencoba tes Kak, karena masih ada kemungkinan lolos Kak. Siap, terima kasih Kak. Baik, jadi sarannya adalah ikut saja dulu tesnya, karena masih ada kemungkinan tetap lolos. Oke. Tes psikotes apa saja? Sudah. Soal psikotes apa saja, Kak? Katanya nggak ada tes koran. Untuk Bayu, baik. Yang tadi kamu share itu, terkait kisi-kisi yang akan diteskan untuk psikotes, itu bisa dibilang valid nggak, Bayu? Siap Kak, izin menyampaikan. Untuk tes psikotes kan penyelenggara tuh punya beda metode masing-masing ya Kak. Mungkin kemungkinan bisa berbeda, bisa sama Kak. Siap, terima kasih Kak. Memang biasanya pakai pihak ketiga sih untuk psikotes. Jadi teman-teman belajarin aja dulu apa yang sudah dikasih tahu terkait gambar pohon dan lain-lainnya. Itu biasanya tetap akan keluar sih, biasanya seperti itu. Jadi anggaplah masih sama untuk psikotesnya seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Oke. Selanjutnya, Kak, kalau ambil Polbit Pemda Jateng, kalau kita ambil Polbit Pemda Jateng, gitu apabila apa ini? Pindah oh, intinya dia diambil Polbit di Jateng misalkan. Nantinya bisa pindah ke provinsi lain atau tidak? Teman-teman, ada pengalaman? Siap Kak, izin menyampaikan terkait pindah formasi Polbit itu bisa terjadi Kak. Dan sudah terjadi pengalaman oleh senior saya juga. Ada yang Polbit daerah Bogor, kemudian karena ada
kuota untuk Kabupaten Bogor sudah penuh, kemudian mengisi formasi dari daerah lain, Kak. Saya terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada kemungkinan untuk dipindahkan, teman-teman ya. Next, saya lagi soman, Kak. Terus ikuti tes susulannya tanggal berapa ya? Nah, untuk hal ini, itu adalah kebijakan masing-masing dari kampus. Jadi untuk Naufal, silahkan hubungi kampus tujuan yang ingin didaftar, lalu konsultasi terkait kondisi dan kendala Naufal pada saat ini, kayak gitu. Untuk kami tidak bisa memutuskan kapan susulan itu dilakukan. Mohon maaf, Nova, sekali lagi. Langsung, next question. Bang, mau nanya, kalau push up saya belum maksimal, itu bisa ketutup dengan tes semapta lain nggak, menurut kalian? Siap, Kak. Bisa. Karena ada kekurangan harusnya dimaksimalin di tes-tes yang lainnya, Kak. Siap, Kak. Tapi tetap ya, yang namanya semapta sebisa mungkin harus dimaksimalin semuanya. Karena laki-laki memang harus bisa lah kayak gitu untuk semapta. Oke, next. Selamat sore, Kak. Izin bertanya, untuk tes semapta, kaosnya ada kewajiban menggunakan warna tertentu atau bebas? Oke, jadi Kakak bisa bilang bebas ya. Bebas untuk pakaian olahraga, mulai dari sepatu, celana, maupun bajunya. Nggak ada kewajiban atau kriteria tertentu. Next. Kak, kapan buat video bareng Kak Fauzan lagi? Next time, kalau ada waktu kita buat lagi dengan Farhan Zamzami. Penilaian untuk pantuhir apa aja, Kak? Ya, Bayu, Dandi, penilaian untuk pantuhir apa saja katanya? Siap, Kak. Saya nyampaikan, Kak. Itu untuk pantuhir dari SKD-nya misalnya 60% dan tesannya 40%, Kak. SKD 60%. Siap, Kak. Bayu, 60%, Bay. Siap, Kak. Betul ya berarti ya. Jadi SKD 60%, sisanya dari tes-tes yang lain. Kurang lebih seperti itu. Mana lagi ya? Ini panjang juga ini. Bang, biaya masuk STD berapa? Katanya 18 juta. Bisa dicicil atau harus cash? Katanya kayak gitu. Teman-teman? Siap, Kak. Izin, Kak. Oke. Untuk biayanya itu sebenarnya untuk yang D3 itu kisaran 23, Kak. Lalu untuk yang D4 itu 24 juta. Lalu kalau untuk masalah mencicil atau enggaknya itu, kalau ingin mencicil biasanya itu menghubungi pihak kampusnya langsung, Kak. Karena itu kebijakan dari kampus masing-masing. Oke, baik. Jadi kakak ulangi, untuk D3 23 juta, 23 ya? Siap, Kak. Kisaran 23, Kak. Nah, sekitaran seperti apa 23, untuk D4-nya 20? 24, Kak. 24, oke. Next, kalau STTD, kita bisa nentuin nggak, Kak? Kita mau kota mana yang dituju? Oh, nggak bisa. Jadi sesuai dengan domisili kalian masing-masing yang tertera di KTP. Misalkan KTP kalian itu dari Bogor, kabupaten, ya kalian bisa mendaftar di pola pembibitan Pemda, yaitu di Kabupaten Bogor. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita dari Kabupaten Bogor, kita mau daftar ke, ibaratnya ke Solo, ya kita nggak bisa, kayak gitu. Oke, next. Izin, Kak, apakah di web Pencatat sudah ada menu unggah bukti pembayaran psikotes? Wah, belum ngecek ya. Teman-teman, ada yang bisa jawab? Nanti kita cari tahu ya kali ya, untuk yang pertanyaan ini ya. Oke, pembayaran awal masuk bisa dicicil atau enggak? Kembali lagi, jika ada kendala untuk pembayaran, silahkan hubungi kampus yang dituju. Silahkan konsultasi. Baik. Apa lagi nih? Lanjut, Kak. Kami harus transfer psikotes 300K dan harus mengunggah pada web Pencatat. Pencatat, namun sampai detik ini belum ada, Kak. Bagaimana? Oke. Next, kita cari tahu ya untuk Rama. Terima kasih jawabannya.
Rama banyak juga nih. Apakah saat pendidikan boleh menggunakan eyeliner ya? Eyeliner tuh apa? Ada yang tahu nggak? Siap Kak, izin menyampaikan mungkin termasuk dalam make up Kak. Makeup bagian mana ya kalau boleh tahu ya? Eyeliner ya? Eyeliner. Soalnya kan itu bening juga. Nah, ini bingung nih. Pertanyaannya agak sulit nih yang ini nih. Eyeliner. Sampean tahu Mas? Eyeliner. Yang mana tuh? Oke, untuk Bunda 02, mohon maaf. Kita nggak tahu eyeliner ya. Next, kita jawab. Kak, bahas tentang psikotes online dong. Yang keluar kemungkinan apa aja. Oke, next. Kak mau tanya, untuk tes ronsen dan EKG biasanya membuat gugur itu yang seperti apa ya? Yang pasti detak jantung tidak normal, dalam arti ada gangguan atau ada kendala-kendala pada jantung, itu yang sudah pasti. Dan ronsennya biasanya terkait kondisi fisik dari paru-paru dan jantung itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau dari ronsen tersebut terdapat flek ataupun ketidaknormalan lainnya, itu biasanya akan mengganggu dan itu bisa membuat gugur, teman-teman. Oke, next. Untuk SEMAPTA, tesnya apa aja ya, Kak? Wah, ini harus dijawab lagi nih sama Bayu. Bay, yang haus boleh minum ya. Dari tadi ngomong terus nih. Siap, Kak. Siap Kak, izin menyampaikan untuk tes SEMAPTA terdiri dari sit up, push up, shuttle run, kemudian lari 12 menit Kak. Siap, terima kasih Kak. Oke. Bay dan Dandi minta tolong nih untuk psikotes. Kakak minta bantuannya sama kalian berdua dan teman-teman yang lain. Kalau memang ada info baru terkait apa aja yang dites, bisa disampaikan ya ke kakak ya. Oke? Siap Kak. Oke. Terima kasih. Rincian biaya masuk SCTD, Kak. Tiap tahunnya ada kenaikan biaya atau enggak? Singkat cerita, biasanya ada. Karena inflasi uang itu akan terus berjalan. Untuk Rahmi ya. Next. M. Sofyan. Kak, apakah biaya awal masuk uang pangkal SCTD bisa dicicil? Silakan konsultasi ke pihak kampusnya langsung. Kak, verifikasi pembayaran untuk Kak, verifikasi pembayaran itu gimana ya, Kak ya? Teman-teman gimana, ada yang tahu? Kak, verifikasi pembayaran itu kayak gimana ya? Siap, Kak, izin menyampaikan, Kak. Itu mungkin kalau verifikasi pembayaran itu mengupload bukti pembayaran, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Baik. Next question. Assalamualaikum. Kak, untuk izin bertanya, untuk tes SEMAPTA, salterannya apakah waktu harus di bawah 20 kali ya maksudnya? Teman-teman? Yang ini nih. Intinya harus secepat mungkin ya. Paling bagus itu 15 ya, kalau nggak salah ya. Terus 15 itu udah bagus banget kayaknya kalau nggak salah. Seperti yang tadi udah disampaikan rekan-rekan atau kakak-kakak yang tadi. Bayu berapa Bay tadi Bay? Salterannya Bay, seingatnya? Siap Kak, izin menyampaikan 16, sekian Kak. 16. Untuk Dandi? Siap, Kak, 18, Kak. 18. Jadi kalau bisa di bawah dari 20 detik. Yang ini ini nggak usah dijawab. Masih jomblo apa enggak? Bobot SKD beneran 60 nggak Kak katanya. Biasanya seperti itu. Biasanya ya. Yang kita tahu seperti itu. Bahas tentang psikotes dong Kak. Next time kita akan bahas tentang psikotes. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau jumlah gigi ditambal lebih dari 5, gimana ya, Kak? Nah, teman-teman, monggo. Siap, Kak, izin menyampaikan, Kak. Itu mungkin semakin banyak
gigi yang ditambal itu semakin banyak pengurangannya. Tapi lebih baik ditambal daripada tidak sama sekali, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Baik. Betul ya. Jadi kalau menurut kakak pribadi, lebih baik ditambal daripada tidak sama sekali. Karena kalau tidak sama sekali, itu mengurangi yang pasti estetika dari kecantikan gigi sendiri akan kurang bagus dilihat gitu loh. Pada saat ditesnya pun, pada saat dicek, kalau banyak yang bolong-bolong dan rusak, lebih parah lagi kayak gitu. Seakan-akan tidak diurus. Oke, baik. Next. Izin bertanya, Kak, perihal tes kesehatan, jika di bagian tubuh terdapat banyak bekas luka dan ada luka. Nah, gimana teman-teman? Jika di bagian tubuhnya terdapat banyak bekas luka dan ada bekas luka dan masih ada luka lah. Kurang lebih seperti itu. Ini panjang banget nih pertanyaannya. Kak, izin menyampaikan terkait luka di bagian tubuh, tim kesehatan memiliki kriteria masing-masing, Kak, tetapi apabila kita masih bisa minimalisir resiko pengurangan, gunakan cara-cara mungkin cara alami alternatif untuk mengurangi luka itu untuk mengecil, Kak. Saya terima kasih, Kak. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya sudah jelas. Terima kasih ya, Bayu. Pertanyaan yang ini sama-sama aja. Langsung ke, apakah untuk push up perempuan, perut boleh menyentuh lantai? Baiknya seperti apa, teman-teman? Ada yang tahu? Atau kakak yang jawab? Siap, Kak, izin cari tahu, Kak. Izin cari tahu, Kak. Baik. Sepengalaman kakak dan setahu kakak, untuk perempuan, perut apakah boleh menyentuh lantai? Jawabannya boleh atau tidak gitu loh. Tidaknya, kalau bisa di start awal itu sebisa mungkin jangan sampai menyentuh lantai, karena biasanya pada saat start awal itu si pelatih atau panitianya itu memperhatikan banget gerakan tubuh kita sempurna atau tidak, seperti itu. Tetapi berbeda cerita jika posisinya sudah ke kesekian kali, misalkan udah ke 30, pasti kondisi badan kita beda kan. Tangan kita jadi kram, kaku, lebih berat rasanya. Itu biasanya masih ada toleransi untuk misalkan perut kita menyentuh lantai, teman-teman. Jadi pengalaman kakak seperti itu. Jadi semoga untuk Nuni Pratiwi nggak masalah lah untuk hal itu. Kakak rasa kamu bisa. Next, Kak IPS bisa masuk STD? Oh, Kak IPS apakah bisa masuk STD? Katanya Mbah Google bisa, tapi di beberapa prodi aja. Pendapat kalian? Siap, Kak. Izin menyampaikan, Kak. Kalau untuk IPS belum bisa, Kak, untuk STD. Hanya IPA, SMA IPA, dan SMK tertentu, misalnya SMK Teknik, Kak. Siap, terima kasih. Baik. Jadi untuk Al-Fatah itu untuk IPS belum bisa, tapi untuk di luar sekolah STTD, IPS masih ada beberapa yang bisa. Contohnya kayak di penerbangan, di pelayaran, itu masih bisa, teman-teman. Jadi untuk di STTD sendiri tidak bisa untuk IPS. Semoga terjawab. Ini sudah habis, teman-teman. Terima kasih banyak untuk Dandi dan Bayu untuk waktunya. Ini udah jam berapa nih? Udah hampir jam 10 loh. Maaf mengganggu banget ya. Ini pun kameranya sudah mulai panas tuh. Sudah mulai panas dari tadi, udah hampir 1 jam. Lampunya nyala untuk kasih gambaran sedikit mukanya kayak gimana. Oke, Bayu. Dandi, terima kasih sekali lagi. Ini kakak tutup ya, di stop share aja. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang ada di sini, karena semoga dengan adanya kakak-kakak yang ada di sini membantu kalian jika masih ada yang bingung. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, mulai dari audio, video, maupun cara penyampaian kita, karena jujur ini banyak banget pertanyaannya dan belum sempat kakak filter sama sekali. Oke. Pesan kakak untuk teman-teman semuanya, jangan sungkan untuk bertanya di apapun itu, baik di Instagram maupun YouTube, atau bahkan ke kakaknya langsung, siapapun itu. Tetap jaga pola hidup sehat,
yang nggak perlu Kak sebutkan satu persatu. Pola hidup sehat itu banyak, contohnya kayak tidur, makan yang teratur, dan lain-lain, olahraga. Dan juga jika memang ada kendala yang dirasa sulit terkait pembiayaan, silahkan koordinasi dan konsultasi kepada kampus masing-masing yang dituju. Dari Kakak itu aja cukup, karena udah terlalu panjang video kali ini. Bayu, mungkin ada pesan-kesan disampaikan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena di video kemarin sudah kan. Oke, dari Dandi mungkin ada tambahan sedikit. Siap Kak, nyampaikan Kak. Untuk selanjutnya jangan lupa berdoa aja Kak, paling Kak. Karena doa merupakan hal yang paling wajib Kak. Siap, terima kasih ya. Baik. Doa dan usaha yang pastinya. Oke, baik. Terima kasih Bayu dan Dandi. Next time, kalau ada apa-apa, Kakak bisa minta bantuannya lagi kepada kalian. Besok kegiatannya apa? Siap Kak, izin menyampaikan mengisi liburan di rumah Kak. Siap, terima kasih Kak. Liburan ya. Oke. Selamat menikmati liburannya. 1 minggu ada? Siap Kak, sampai menunggu yudisium Kak. Itu lama banget. Lama itu. Ya oke. Jadi selamat menikmati liburannya. Semoga besok Kakak tidak mengganggu kalian untuk istirahat. Tapi kalau memang jika ada yang perlu Kakak tanyakan, nanti akan Kakak tanyakan melalui WhatsApp. Itu aja. Dandi dan Bayu, teman-teman sekalian yang menonton video ini, semoga sukses selalu dan diberi kelancaran dan kemudahan bagi semuanya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Kalau kalian sudah subscribe, pastinya Kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan masuk ke perguruan tinggi kedinasan yang kalian inginkan, terutama ke STD ya. Itu aja. Sekali lagi terima kasih, Bayu. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bayu dan Dandi. Siap Kak, sama-sama Kak. Siap Kak, sama-sama Kak.